Kamu tahu kan ini berkas penting? Harusnya 1 jam yang lalu klien kita sudah mendapatkan berkas ini. Kenapa kamu bisa salah input? Saya pastikan bisa kerjain lagi, Pak. Kamu yakin bisa ngerjain dalam waktu singkat? Karena saya nggak mungkin minta ke klien untuk tambahan waktu. Karena mereka sudah mengatur jadwal meeting untuk membahas masalah ini. Maaf Pak, tapi saya boleh lihat nggak berkasnya? Kalau ini kayaknya nggak perlu dibuat ulang deh. Tinggal diperbaiki aja di bagian yang ini, terus nanti di paling bawahnya dikasih keterangan perbaikan supaya jelas. Asal file formatnya masih ada, ini 10 menit juga bisa selesai kok. Terima kasih ya Bu Putri. Saya akan langsung kerjakan. Saya pastikan 10 menit lagi berkas itu bisa saya kirim ke klien, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Ya, halo? Ada telepon dari kepolisian di line 2 untuk Pak Jody. Ada urusan apa coba Pak Jody sama kepolisian? Ada apa polisi nelponin saya? Apa ada kaitannya soal kecelakaan tadi pagi? Ya, saya Bapak Jody. Ada apa ya, Pak? Oh, jadi Bapak cuma mau ngabarin saya soal perkembangan hilangnya motor saya di 3 bulan yang lalu ya? Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Saya kira polisi nelpon saya karena masalah kecelakaan tadi. Ternyata cuma mau menginfokan soal kehilangan motor. Pak, ada urusan apa sama polisi Pak? Bukan kewajiban saya untuk cerita masalah pribadi saya ke kamu. My business is not your business. Jangan-jangan Pak Jody melakukan sesuatu yang ada berbau kriminalnya ya Pak? Makanya Bapak jadi berhubungan sama polisi. Ya kalaupun enggak, kenapa juga coba Bapak harus jawab teleponnya di sebelah sana jauh-jauh seakan-akan Bapak nggak mau kalau saya ngedengar. Memangnya saya ada tampang kriminal gitu? Saya ingetin sekali lagi sama kamu ya. Mind your own business.
Oh iya, kalau memang saya punya tampang kriminal, tapi saya nyelamatin kamu dari penculik itu. Iya Pak, iya kalau soal itu saya nggak akan pernah lupa. Saya berterima kasih banget Bapak nolongin saya dari penculikan waktu itu. Bagus. Kalau gitu, saya akan terima tawaran kamu untuk traktir saya dinner atau lunch. Katanya kamu mau balas budi kan? Aneh banget sumpah itu orang. Kemarin jelas-jelas nolak tawaran gue buat ditraktir. Sekarang tiba-tiba nagih buat ditraktir. Gak jelas. Pak Jody gak jelas. Masuk. Pak Bos, pantes aja ruangan ini kelihatan sumringah ya. Tadinya tuh ngap banget loh. Sekarang bersih, rapi, wangi. Gak taunya ada Mas Chandra. Candain Mbak ya. Sandra, gimana appointment sama Mr. Liam? Saya barusan sudah hubungin Pak ke Pak Liamnya. Kata asistennya sih Pak Liam sekarang sudah ada di New Zealand. Cuman kalau misalkan Bapak mau kontak langsung ke Pak Liam bisa melewati Pak Rizky. Rizky? Iya Pak. Jadi katanya sekarang Pak Rizky ternyata sudah menjadi orang kepercayaan Pak Liam. Pinter banget tuh anak cari mukanya Pak Bos. Baru sebentar aja Pak Lin langsung percaya sama dia. Belum tahu kalau dia tuh orangnya licik banget. Rizky sengaja, Jo. Dia mau hancurin saya tahu banget itu. Yaudah, makasih Sandra ya. Ya baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Mas Jo. Mas Chandra, nanti jangan lupa ya. Licik sama Mr. Liam. Saya sedang tidak bisa menjawab telepon. Kalau kamu ada perlu dengan saya, kamu hubungi Rizky saja. Terima kasih. Rizky lagi. Saya nggak mau berurusan sama anak itu. Siapa Pak Bos? Rizky. Kenapa? Halo Om Reman. Barusan Om Lem minta saya untuk hubungi Om Reman. Katanya ada masalah yang penting ya? Ada yang bisa saya bantu? Pasti anak itu sengaja, Jo. Dia mau hancurin saya tahu sekali. Pak Bos sabar, ya. Jangan emosi. Justru ini tujuan dia tuh pengen Pak Bos jengkel. Nanti kalau kita ladenin, dia malah seneng Pak Bos. Dia ketawa ketiwi tuh di sono tuh. Liatin kita kalau jengkel sama dia. Pasti Om Reman kesel banget sama gue. Karena dia nggak bisa ketemu langsung sama Om Liam. Dan Om Liam nyerahin semuanya ke gue. Hai Ki, Hei, aku duluan ya. kamu mau kemana? Aku nggak mungkin bilang sama Rizky kalau aku mau ketemuan sama Mel. Apalagi tujuanku ketemu Mel buat tanya-tanya banyak tentang Rizky. Mau kemana? Saya anterin ya. Gak usah. Aku pengen dinner kok sama teman-teman aku, jadi biar aku sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, nanti kalau kamu butuh sesuatu, kamu langsung hubungin Shiva aja ya. Nanti dia bakal bantu kamu. Sorry, saya bingung. Shiva itu siapa ya? Oh, Shiva itu sekretaris aku. Jadi
kamu tuh asisten pribadi saya dan kamu punya sekretaris lagi namanya Syifa. Yap, jadi Syifa itu yang ngurusin schedule kamu. Terus Syifa ngasih schedule kamu ke aku. Terus aku kasih tahu kamu, aku temenin kamu meeting. Kalau anak bos sih bebas aja ya. Yaudah, aku duluan ya Ki. Yaudah, take care ya. Bye. Bye. Gue pikir selama ini Luna beneran ngatur jadwal gue kayak Asri pada umumnya. Taunya ada yang nge-backup dia. Luna sama Mel sama-sama anak pemilik perusahaan. Cuma bedanya Mel mau bekerja beneran, tapi Luna cuma modus doang. Gue harus bisa bertahan. Gue gak boleh sia-siain kesempatan ini. Gue harus tetap terus di dekat Luna, karena gue harus mempertahankan posisi ini.